Bagimu Tuhan nyanyianku. Pujian yang terdapat di dalam Kidung Jemaat nomor 8 ini tentunya sudah tidak asing bagi kita. Biasanya dinyanyikan sebagai lagu pembuka ibadah untuk mengiringi prosesi. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan latar belakang lagu ini? Lagu ini ditulis oleh seorang bernama Bartholomeus Caecilius, seorang pendeta Lutheran, dan ia adalah seorang penulis lagu pujian. Bartholomeus lahir pada 21 Februari 1667 di Wernsdorf, Saxony, dan meninggal pada 10 November 1724 di Düsseldorf, Jerman. Bartholomeus dikenal karena kontribusinya dalam dunia puisi gereja dan keterlibatannya dalam gerakan pietisme yang menekankan iman dan kesalehan pribadi. Bartholomeus adalah putra dari Johannes Kaslet, seorang penggembala domba. Ia melanjutkan studinya di Universitas Halle, di mana ia berjumpa dengan seseorang bernama August Hermann Fraenkel, seorang tokoh penting dalam gerakan pietisme. Interaksi di antara keduanya sangat mempengaruhi pandangan teologis dan pekerjaan pastoralnya. Karya pastoral Bartholomeus diantaranya adalah bekerja sebagai pendeta di berbagai tempat, termasuk di Nida di Wetteravia, Hesse, mulai tahun 1701. Kemudian di Düsseldorf dari tahun 1708 hingga kematiannya. Masa jabatannya ditandai dengan usaha yang kuat untuk mewujudkan pietisme di kalangan umat. Kadang menyebabkan konflik dengan otoritas gereja yang sudah mapan. Ia adalah seorang penulis lagu yang produktif. Beberapa lagunya dimasukkan dalam buku pujian yang penting pada masanya, termasuk dalam kitab buku Frelinghausen yang sudah kita bahas pada waktu membahas lagu yang sebelumnya. Salah satu syair lagu yang terkenal yang diciptakan oleh Bartholomeus adalah lagu yang kita bahas hari ini, Kidung Jemaat nomor 8. Lagu-lagunya terus menjadi bagian dari evangelise Gesangbuch yang mencerminkan dampak abadi di dalam dunia puisi gereja. Evangelise Gesangbuch merupakan buku nyanyian gereja Protestan Lutheran di Jerman. Karya-karyanya ditandai dengan wawasan spiritual dan teologis yang sangat mendalam, sejalan dengan penekanan pietisme pada devosi pribadi dan reformasi. Bartholomeus Caecilius adalah sosok penting dalam gereja Lutheran, dikenal karena kepemimpinan pastoral dan kontribusinya dalam penulisan lagu pujian. Ia meninggalkan warisan yang begitu berharga dalam musik gereja dan liturgi gereja sampai hari ini. Mari bersama kita melihat bait demi bait dari syair yang digubah oleh Bartholomeus. Bait yang pertama ditulis berdasarkan inspirasi dari Mazmur 89 ayatnya yang ke-7, demikian. Sebab siapakah di awan-awan yang sejajar dengan Tuhan, yang sama seperti Tuhan di antara penghuni surgawi. Pada bait pertama ini, Bartholomeus menekankan tentang siapa Tuhan yang kita sembah, yaitu Dia yang mengatasi segala-galanya yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Tidak ada yang setara dengan Tuhan. Tuhanlah yang paling besar. Baitnya yang pertama juga diinspirasikan dari Efesus 5 ayat 18-20 yang berbunyi demikian. Janganlah kamu mabuk-mabukan, karena mabuk menjerumuskanmu ke dalam berbagai dosa. Sebaliknya hendaklah hidupmu dikuasai oleh Roh Allah. Efesus 5 ayat
18-20 ini kita dapat lihat pada syair yang berbunyi, "Hendak kupuji kau selalu, padaku Roh Kudus berikanlah, supaya dalam Kristus Putramu kidungku berkenan kepadamu." Pada bagian ini, Bartolomeus menekankan bahwa ketika kita menyembah Allah yang Maha Besar, Allah yang tiada bandingnya, maka kita harus menyembahnya di dalam kebenaran hidup. Kita harus menyembahnya di dalam kekudusan, supaya nyanyian yang kita nyanyikan berkenan di hadapan Tuhan. Baitnya yang kedua. Bait yang kedua ditulis berdasarkan inspirasi dari surat kepada jemaat di Efesus pasal 1 ayat 17-18, demikian bunyinya. "Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus." Pada ayat yang kedua, Bartolomeus menekankan akan pentingnya peran Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya. Roh Kudus akan membuat setiap orang percaya merasakan damai sejahtera di dalam kehidupannya. Baitnya yang ketiga. Bait yang ketiga diinspirasikan dari Yohanes pasal 4 ayat 23 yang berbunyi demikian. "Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian." Di dalam baitnya yang ketiga, kita dapat melihat bahwa Bartolomeus menekankan pentingnya kehidupan rohani seseorang yang memuji, memuliakan nama Tuhan. Di sini kita melihat bahwa Bartolomeus menekankan pentingnya hidup di dalam roh dan menyembah di dalam roh. Menyembah dan hidup di dalam roh berarti hidup di bawah pimpinan Roh Kudus, berdasarkan akan apa yang difirmankan Roh Kudus, bukan berdasarkan dari apa yang kita inginkan atau yang kita cita-citakan. Taat pada pimpinan Roh Kudus. Bait yang keempat. Bait yang keempat diinspirasikan dari Roma 8 ayat 26 yang berbunyi demikian. "Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan." Ayat keempat, Bartolomeus menekankan tentang doa orang percaya. Ketika kita berdoa, dan terkadang ketika kita berdoa, kita tidak dapat mengucapkan, menyampaikan apa yang akan kita sampaikan kepada Allah. Mungkin karena kebingungan kita, karena tekanan yang begitu hebat yang kita rasakan. Tetapi kita harus ingat bahwa Roh Kudus dapat mengungkapkan itu semua kepada Allah, dan itulah karya Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya. Ayatnya yang kelima. Ayatnya yang kelima diinspirasikan dari Roma 8 ayat 26-27 yang berbunyi demikian. "Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus." Di dalam ayat yang kelima, Bartolomeus menyampaikan bahwa Roh Kudus mengajar kita untuk berdoa sesuai dengan maksud Allah. Roh Kudus akan menolong kita memohon segala sesuatu yang sesuai dengan kehendak Allah, bukan apa yang kita inginkan, apa yang kita pandang baik, tetapi apa yang dipandang baik oleh Allah. Dan di baitnya yang keenam, didasarkan pada surat kepada jemaat Efesus pasal 3 ayat 20 yang berbunyi demikian.
Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Di ayatnya yang ke-6, Bartolomeus mengingatkan kepada setiap orang yang menyanyikan syairnya bahwa Allah dapat melakukan jauh dari apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan. Allah mampu melakukan melebihi dari apa yang kita mohon kepadanya. Oleh karena itu, yakinlah ketika kita memohon kepada Allah, Allah sanggup untuk memberikannya kepada kita. Dan di ayatnya yang ke-7, yang terakhir, diinspirasikan dari 2 Korintus pasal pertama ayat 20. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Di dalam ayat pamungkas ini, Bartolomeus menekankan bahwa di dalam Yesus Kristus, Dialah perantara kita satu-satunya kepada Allah, dan di dalam Kristus ada kepastian. Oleh karena itu jangan ragu ketika kita berdoa meminta kepada Allah di dalam nama Yesus Kristus, yakinlah doa kita didengarkan oleh Allah dan Allah akan memberikan yang terbaik pada kita seturut dengan kehendak-Nya. Syair nyanyian yang diciptakan oleh Bartolomeus cukup panjang, 7 ayat. Dan ke-7 ayat ini semuanya indah. Dan oleh sebab itu alangkah baiknya ketika kita menyanyikannya dalam ibadah di gereja, kita menyanyikannya ke-7 ayatnya. Bagaimana caranya supaya jemaat tidak bosan ketika menyanyikannya? Maka nyanyian ini dapat dibagi menjadi 2 bagian. Bait 1 sampai bait 4 dan kemudian bait 5 sampai dengan bait 7. Atau sesuai dengan pembagian yang dirancangkan, sehingga di dalam satu ibadah 7 ayat ini dapat dinyanyikan semuanya. Para pemirsa Injil dalam Melodi, melalui syair yang diciptakan oleh Bartolomeus ini, kita dapat melihat bagaimana Bartolomeo ini adalah seorang yang begitu dekat dengan Tuhan. Syairnya mengajak kita untuk memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan di dalam doa-doa kita. Dan di dalam doa-doa kita, kita diajar untuk yakin dan percaya Tuhan mendengar, yakin percaya Tuhan dapat melakukan bahkan melebihi dari apa yang kita mohonkan kepadanya. Dan di dalam doa, di dalam nama Yesus Kristus, kita harus yakin bahwa Allah akan memberikan yang terbaik bagi kita. Maka kita sebagai anaknya menerima, meyakini apapun yang Tuhan berikan atas jawaban dari doa-doa kita, itu adalah yang terbaik yang Allah berikan bagi kita. Allah tidak akan pernah memberikan yang buruk bagi anak-anaknya. Tetapi terkadang kita seringkali kecewa ketika permohonan kita tidak dijawab seturut dengan keinginan kita. Kita menganggap Allah tidak mendengar doa kita. Itu keliru. Ketika permohonan kita dijawab oleh Allah dengan pemberian yang tidak sesuai dengan permohonan kita, maka ingatlah, itu adalah yang terbaik yang Allah berikan kepada kita. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan, tetapi Allah tahu apa yang akan terjadi di depan. Oleh karenanya terkadang Dia tidak memberikan apa yang kita minta. Dia memberikan yang lain, yang lebih baik, yang baik bagi kita di masa kini dan baik bagi kita di masa depan. Mari belajar untuk menerima jawaban doa dari Allah. Apapun itu jawabnya. Tuhan Yesus memberkati kita.
Buku